cara Jetour ambil langkah panjang di Indonesia, Jepang harus waspada. Industri otomotif Indonesia sedang memasuki babak baru. Selama beberapa dekade, dominasi Jepang terasa begitu kuat dengan nama-nama besar seperti Toyota, Honda, dan Mitsubishi yang menjadi pilihan utama masyarakat. Namun, kini peta persaingan mulai bergeser ke masuknya merek-merek asal Cina, salah satunya adalah Jetour. Brand ini datang bukan hanya untuk ikut meramaikan pasar, melainkan membawa strategi jangka panjang yang bisa mengubah dinamika industri otomotif di tanah air. Bagaimana detailnya? Yuk langsung saja kita bahas. Jetour yang berada di bawah naungan Chery Holding Group tidak hanya sekedar menjual mobil. Mereka datang dengan strategi yang matang, berorientasi pada kebutuhan pasar lokal, sekaligus memanfaatkan tren global otomotif yang sedang berkembang. Di Indonesia, Jetour tampaknya ingin mengambil langkah panjang dengan pendekatan yang tidak hanya fokus pada harga kompetitif, tapi juga membangun citra, jaringan, serta layanan purna jual yang kuat. Salah satu strategi utama Jetour adalah menghadirkan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pasar otomotif di sini sangat menyukai SUV karena dianggap lebih tangguh, muat banyak, dan sesuai dengan kondisi jalanan yang beragam. Jetour melihat celah ini dengan meluncurkan beberapa lini SUV modern yang tampilannya premium, fitur lengkap, namun tetap dengan harga yang lebih bersahabat dibandingkan kompetitor Jepang. Dengan begitu, Jetour bisa langsung menyasar konsumen yang menginginkan gaya dan teknologi tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Selain itu, Jetour juga membawa strategi globalnya yang berfokus pada teknologi. Mereka hadir dengan sistem hiburan yang modern, konektivitas pintar, hingga opsi elektrifikasi di masa depan. Hal ini penting karena tren kendaraan ramah lingkungan mulai menjadi perhatian serius di Indonesia, terutama dengan dukungan pemerintah terhadap mobil listrik dan hybrid. Jetour kemungkinan besar akan memanfaatkan momen ini untuk memperkenalkan model elektrifikasi mereka, sekaligus menempatkan diri sebagai pemain masa depan, bukan hanya sekedar pesaing sementara. Namun, strategi Jetour tidak berhenti di produk saja. Mereka juga tampak serius membangun jaringan distribusi dan layanan purna jual. Masalah utama yang sering dikeluhkan konsumen terhadap merek baru adalah soal kepercayaan. Apakah spare part tersedia? Bagaimana kualitas servisnya? Apakah brand ini akan bertahan lama? Jetour tampaknya sudah mengantisipasi hal ini dengan menyiapkan jaringan dealer resmi, pusat layanan, dan kerjasama strategis untuk memastikan bahwa konsumen merasa aman saat membeli produk mereka. Bukti keseriusan itu terlihat dari rencana Jetour membangun 30 dealer resmi di seluruh Indonesia pada tahun pertama mereka hadir. Dengan adanya 30 dealer, Jetour bisa menjangkau kota-kota besar hingga menengah, sehingga calon pembeli tidak merasa ragu soal ketersediaan layanan. Tidak hanya dealer, Jetour juga menyiapkan gudang komponen raksasa di Cikarang. Keberadaan gudang ini penting karena mempercepat distribusi spare part, menekan biaya logistik, dan memastikan ketersediaan komponen dalam waktu singkat. Konsumen tidak perlu khawatir menunggu lama ketika membutuhkan penggantian spare part, karena Jetour sudah mengantisipasi kebutuhan tersebut sejak awal. Langkah membangun gudang komponen ini juga bisa dianggap sebagai fondasi penting bagi keberlanjutan Jetour di Indonesia. Banyak merek pendatang sebelumnya gagal karena tidak siap dengan jaringan suku cadang. Jetour belajar dari kesalahan itu dan ingin memastikan bahwa konsumen mereka merasa aman, nyaman, dan tenang dengan layanan purna jual. Langkah ini bisa disebut sebagai strategi jangka panjang, sebab tanpa fondasi layanan yang kuat, sehebat apapun mobil yang ditawarkan, kepercayaan konsumen akan sulit terbentuk. Jetour seolah-olah ingin membuktikan bahwa mereka berbeda dari merek-merek pendatang sebelumnya yang hanya numpang lewat tanpa komitmen nyata.
sisi pemasaran, Jetour kemungkinan besar akan menggunakan pendekatan yang lebih dekat dengan generasi muda. Gaya desain mobil mereka modern dan stylish, dilengkapi fitur digital yang cocok untuk anak muda perkotaan. Branding yang kuat dengan sentuhan gaya hidup bisa membuat Jetour cepat diterima pasar, terutama untuk konsumen first buyer yang tidak memiliki ikatan emosional yang terlalu kuat dengan merek Jepang. Di sisi lain, Jepang tetap harus waspada. Dominasi mereka selama puluhan tahun bisa terancam jika Jetour benar-benar konsisten dengan strateginya. Apalagi konsumen Indonesia kini semakin cerdas, tidak hanya melihat brand name, tapi juga membandingkan fitur, harga, dan value yang didapat. Jetour menawarkan sesuatu yang sulit ditolak. Desain premium, teknologi modern, harga kompetitif, serta janji layanan yang solid. Jika strategi ini berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin Jetour bisa menjadi salah satu pemain besar di pasar otomotif Indonesia dalam waktu beberapa tahun ke depan. Dengan fondasi dari Chery Holding Group yang sudah berpengalaman di pasar global, Jetour memiliki modal kuat untuk bersaing, bahkan melawan raksasa-raksasa otomotif Jepang. Cara Jetour mengambil langkah panjang di Indonesia sangat jelas. Menghadirkan produk yang sesuai dengan selera pasar, mengedepankan teknologi, membangun jaringan layanan yang kuat, serta memperkuat kepercayaan dengan menghadirkan 30 dealer resmi dan gudang komponen raksasa di Cikarang. Semua ini dilakukan dengan keseriusan jangka panjang, bukan sekedar coba-coba. Inilah yang membuat Jepang harus benar-benar waspada. Karena era dominasi tunggal mereka bisa jadi mulai tergoyahkan oleh pemain baru yang datang dengan strategi matang dan visi besar. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you in the next video.